Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Ahmad Permana dari Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Sina Berbangsa Karawang. Tempat tanggal lahir Karawang 15 April 2001. Agama Islam, hobi bermain voli. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cedera otot akibat latihan fisik. Langsung saja ke pengertian cedera otot. Pengertian cedera otot. Cedera otot adalah cedera yang juga dikenal sebagai otot tertarik atau kram. Merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan otot-otot serta tendon pada otot yang tertarik berlebih karena tekanan besar yang disebabkan oleh aktivitas fisik yang berat atau yang sederhana namun berulang. Cedera ini dapat mempengaruhi otot manapun, namun lebih sering terjadi pada punggung bawah, bahu, leher, dan hamstring, otot di belakang paha. Kebanyakan kasus ringan dapat diobati dengan metode pertolongan pertama, sedangkan kasus yang parah mungkin memerlukan perhatian medis yang lebih termasuk operasi. Selanjutnya, jenis-jenis cedera. Ada dua jenis cedera. Yang pertama yaitu cedera trauma akut dan overuse sindrom, vasodilatasi, rubor, tumor, kalor, dolor, sindrom pemakaian berlebih. Trauma akut adalah suatu cedera berat yang terjadi secara mendadak seperti robekan ligamen, otot, tendon, dan terkilir atau bahkan patah tulang. Cedera akut biasanya memerlukan pertolongan profesional sindrom pemakaian berlebih sehingga dialami oleh atlet bermula dari adanya suatu kekuatan yang sedikit berlebih, namun berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama. Menurut Setiawan, pada tahun 2011, cedera olahraga seringkali direspon oleh tubuh dengan tanda radang yang terdiri atas rubor merah, tumor bengkak, kalor panas, dolor, nyeri, dan fungsionalisa atau penurunan fungsi. Selanjutnya, klasifikasi cedera berdasarkan penyebab. Yang pertama ada external violence. External violence itu adalah cedera yang timbul karena pengaruh dari luar, misalnya body contact sport seperti sepak bola, tinju, karate, dan alat-alat olahraganya yaitu bola dan stick hoki atau raket yang terlepas dari pegangan dan dipengaruhi oleh keadaan sekitar, yaitu lapangan yang tidak memenuhi persyaratan, contohnya kurang layak pakai. Yang kedua, internal violence. Cedera ini terjadi karena koordinasi otot dan sendi yang kurang sempurna, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang salah dan mengakibatkan cedera. Ukuran tungkai yang tidak sama panjang, serta ketidakseimbangan kekuatan otot-otot yang bersifat antagonis juga dapat menjadi faktor internal penyebab cedera. Cedera juga dapat terjadi karena kurangnya pemanasan, kurang konsentrasi, atau pada saat fisik dan mental pemain sedang lemah. Yang ketiga, overuse. Overuse itu cedera yang timbul karena pemakaian otot yang berlebihan dan terjadi berulang-ulang. Sifatnya biasanya perlahan-lahan atau bersifat kronis. Selanjutnya, klasifikasi cedera berdasarkan berat ringan cedera. Yaitu yang pertama, cedera ringan. Cedera ringan adalah cedera yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita, misalnya kekuatan otot dan kelelahan. Pada cedera ringan biasanya tidak diperlukan pengobatan apapun dan cedera akan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Yang kedua, cedera berat. Cedera yang serius di mana pada cedera tersebut terdapat kerusakan jaringan tubuh, misalnya robeknya otot atau ligamen maupun patah tulang. Kriteria cedera berat itu kehilangan substansi atau kontinuitas atau rusaknya robeknya pembuluh darah, peradangan lokal yang ditandai oleh kalor, rubor, tumor, dolor, dan fungsionalisa. Selanjutnya, klasifikasi cedera berdasarkan waktu. Ada dua, yang pertama cedera akut dan yang pertama cedera akut, yang kedua cedera kronik. Yang pertama cedera akut, cedera yang terjadi ketika latihan. Beberapa gejala dari cedera akut adalah terjadi secara mendadak saat latihan, nyeri, bengkak, penurunan range of motion bila terjadi pada sendi, kelemahan otot pada ekstremitas dan yang cedera. Yang kedua, cedera kronik. Cedera kronik adalah cedera yang terjadi secara berulang-ulang
didapat akibat dari overuse ataupun penyembuhan yang tidak sempurna dari cedera akut. Gejala dari cedera kronik antara lain bengkak, nyeri ketika digunakan untuk berlatih, nyeri tumpul ketika istirahat maupun latihan. Selanjutnya, klasifikasi cedera berdasarkan struktur jaringan yang terkena. Ada dua juga, yang pertama cedera jaringan lunak, yang kedua cedera jaringan keras. Cedera jaringan lunak yang termasuk jaringan lunak diantaranya skin kulit. Cedera pada kulit yang paling sering adalah ekskoriasi atau lecet, laserasi atau robek, maupun fuktum atau tusukan, dan connective tissue atau jaringan ikat. Yang kedua, cedera jaringan keras. Cedera jaringan keras adalah cedera yang terjadi pada tulang dan sendi, dapat ditemukan bersama dengan cedera jaringan lunak. Proses penyembuhannya kurang lebih sama dengan proses penyembuhan jaringan lunak, yang termasuk cedera ini adalah fraktur dan diskolasi. Selanjutnya, klasifikasi cedera berdasarkan mekanisme atau berdasarkan biomekanika. Yang pertama, traction cedera, yaitu cedera yang disebabkan oleh adanya suatu tarikan dari dua energi yang bergerak berlawanan arah. Bagian yang terregang tersebut dapat mengalami cedera traction. Yang kedua, compression cedera yang disebabkan oleh dua energi yang berasal dari arah berlawanan menuju ke satu titik. Yang ketiga, bending. Bending itu cedera yang disebabkan oleh adanya bengkokan, biasanya hiperfleksi atau hiperekstensi, sehingga ada bagian yang overstretched. Bagian yang overstretched inilah yang akan mengalami cedera bending. Yang keempat, torsin. Torsin itu cedera yang disebabkan oleh adanya suatu putaran, sehingga bagian yang menerima energi tersebut mengalami cedera. Yang kelima, shear stress, yaitu cedera yang disebabkan oleh adanya energi yang arahnya berpotongan. Bagian yang merupakan titik perpotongan arah energi inilah yang akan mengalami cedera shear stress. Yang keenam, overuse. Overuse itu cedera yang disebabkan oleh karena adanya suatu bagian yang menerima beban terus-menerus atau di tempat yang sama. Bagian tersebut lama-kelamaan akan menjadi rentan dan kemudian akan timbul cedera overuse. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu overload. Apa itu overload? Overload adalah cedera yang disebabkan oleh karena bagian tertentu menerima suatu beban yang melebihi batas yang dapat diterima sehingga timbullah cedera tersebut. Selanjutnya, penyebab cedera otot. Nah, penyebab cedera otot yang pertama yaitu kurang lentur. Yang kedua, kurang pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, sedang tidak enak badan. Yang keempat, kelelahan. Yang kelima, keletihan. Sementara itu, penyebab umum dari cedera otot akut yang merupakan kejadian yang muncul tiba-tiba. Nah, yang muncul tiba-tiba, yang pertama, tergelincir. Yang kedua, kehilangan pijakan. Yang ketiga, melompat. Yang keempat, berlari. Yang kelima, mengangkat beban berat dalam posisi yang tidak tepat. Selanjutnya, otot yang memiliki risiko tertinggi cedera adalah sebagai berikut. Nah, ototnya yang pertama, lumbal. Lumbal itu berada di tulang belakang. Yang kedua, hamstring. Hamstring adalah 3 otot besar yang berfungsi menghubungkan otot dan tulang, terletak di belakang paha, memanjang dari pinggul hingga bagian bawah lutut. Setelah hamstring, yang ketiga ada perut. Perut adalah bagian tubuh yang berada di antara dada dan pelvis. Perut disebut juga sebagai abdomen atau rongga tubuh. Wilayah perut meliputi seluruh rongga perut yang terdiri dari saluran pencernaan dan organ pelengkap. Selanjutnya yang keempat yaitu bicep. Nah, bicep ini bicep. Bicep brachi atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia adalah otot bicep, merupakan otot yang besar berkepala caput dua karena berorigo pada dua tempat yang berbeda. Nah, selanjutnya tricep. Nah, jika ada bicep pasti ada tricep. Jika bicep di atas, maka tricep di bawahnya. Tricep adalah otot yang sering disingkat tricep. Kemudian tricep adalah otot besar berkepala caput 3 karena
berorigo pada 3 tempat yang berbeda terletak di sepanjang lengan atas. Nah, ini tricep di sini. Setelah tricep yaitu betis. Nah, betis adalah bagian belakang bawah dari tungkai dalam sistem otot betis berhubungan dengan ruangan belakang tungkai. Dalam ruangan belakang tersebut, dua otot terbesar yang dikenal sebagai otot betis menempel pada tumit melalui tendon Achilles. Nah, setelah betis yaitu paha depan. Paha depan dalam bahasa Latin berkepala 4 otot dengan tulang paha. Juga disebut hanya paha depan. Paha depan otot extensor quad adalah kelompok besar otot yang mencakup 4 otot-otot berlaku di bagian depan paha. Ini adalah otot ekstensor besar lutut membentuk massa berdaging yang besar yang mencakup depan dan sisi tulang paha. Itu adalah terkuat dan paling ramping otot dalam tubuh manusia. Selanjutnya otot punggung atas. Nah, di sini ototnya letaknya. Otot punggung atas. Yang ke-9 otot trapesius pada punggung atas. Otot trapesius mungkin di sini ya, di belakangnya kan tadi di sini, sekarang di sini. Kemudian yang terakhir otot leher. Nah, sini. Kalau dia punggung di sini. Ini leher ini. Menurut Barudin 2013, penyebab cedera olahraga terjadi dikarenakan satu faktor olahragawan atau olahragawati itu tersendiri. Di mana dalam faktor itu meliputi beberapa faktor lainnya, yakni umur, faktor pribadi, pengalaman, tingkat latihan, teknik, kemampuan awal, recovery period, kondisi tubuh yang fit, keseimbangan nutrisi, terus hal yang umum. Yang kedua, peralatan dan fasilitas. Yang pertama peralatan ya. Peralatan itu bila kurang atau kurang memadai, nah, bisa beresiko cedera. Terus fasilitas, kemungkinan alat-alat proteksi badan, jenis olahraga yang bersifat body contact, serta jenis olahraga yang khusus. Yang ketiga, karakter daripada olahraga itu tersendiri. Setiap cabang olahraga mempunyai tujuan tertentu dan cedera yang dialami juga bermacam-macam, maka dari itu harus diketahui sebelumnya. Selanjutnya, gejala utama cedera otot. Gejalanya, selain nyeri, gejala utama di cedera otot yang adalah pembengkakan. Pasti kalau kita cedera, misalnya cedera ankle pasti akan bengkak ya. Nah, terus memar atau kemerahan, itu sudah pasti. Yang ketiga, luka sayatan terbuka. Yang keempat, rasa nyeri berkepanjangan. Yang kelima, tidak dapat menggerakkan otot. Yang keenam, kejang otot. Yang ketujuh, otot kaku. Dan yang kedelapan, lelah. Selanjutnya, tips untuk meringankan nyeri otot setelah berolahraga. Pasti ada tipsnya ya. Nih, saya kasih tipsnya. Yang pertama, pemijatan lembut. Pijatan ringan dan lembut di bagian tubuh yang nyeri terbukti dapat meningkatkan aliran darah. Nah, contohnya jika kita sakit ankle ya, contoh kita pijat di bagian ankle. Nah, itu membantu melancarkan peredaran darah. Yang kedua, kompres dingin atau hangat. Nah, contohnya kita kompres pakai batu es, atau yang hangat kita pakai air hangat. Durasi pengompresannya yaitu selama 10-15 menit. Caranya ya, saya kasih tahu caranya. Bungkus es batu dengan kain atau handuk, lalu tempelkan pada otot yang nyeri dan bengkak. Siapkan batu es batu digeprek dulu terlebih dahulu. Terus kasih kain, tambahkan es batu digulung, terus tempelkan kepada otot yang nyeri, contohnya kepada ankle atau paha atau apa. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istirahat. Kenapa memperbanyak istirahat penting? Karena untuk membantu pemulihan otot, kita dianjurkan untuk tidur selama 8-9 jam sehari dan mengkonsumsi makanan tinggi protein seperti ikan dan lain-lain. Jangan lupa minum air putih yang cukup agar terhindar dari dehidrasi.
Yang keempat, menggunakan obat-obatan. Nah, kalau ini obat nyeri, obat atau obat yang lainnya. Selama pemulihan, sebaiknya kita menghindari latihan fisik yang terlalu berat dan lama sampai nyeri dirasa mulai berkurang. Namun usahakan tetap bergerak aktif. Jadi jika masa pemulihan jangan diam saja, tetap bergerak, jalan-jalan atau kemana. Selanjutnya, penyebab cedera olahraga biasanya akibat dari trauma atau benturan langsung ataupun latihan yang berulang-ulang dalam waktu lama. Penyebabnya dapat dibedakan menjadi yang pertama faktor dari luar. Nah, faktor dari luar yaitu yang sepak bola, tinju, karate. Alat olahraganya stick hoki, raket, bola. Kondisi lapangannya licin, tidak rata, becek. Nah, kurang memadai lah. Kan tadi faktor dari luar, sekarang faktor dari dalam. Yaitu ada faktor anatomi, yaitu panjang tungkai yang tidak sama. Contohnya, tungkainya agak sedikit panjang yang kanan, yang kiri kurang panjang, jadi tidak sama kan. Sehingga pada waktu lari akan mengganggu gerakan. Yang kedua, latihan gerakan atau pukulan yang keliru, misalnya pukulan backhand yang keliru, yang kurang baik, yang kurang tepat. Yang selanjutnya adanya kelemahan otot, dan yang terakhir tingkat kebugaran rendah, jadi tidak bugar. Terus yang ketiga, penggunaan yang berlebihan atau overuse. Gerakan atau latihan yang berlebih dan berulang-ulang dalam waktu relatif lama dapat menyebabkan cedera. Jadi latihanlah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Cedera berat, ringan. Cedera yang meliputi yang pertama cedera ringan, yang kedua cedera sedang, dan yang ketiga cedera berat. Nah, cedera ringan itu cedera yang tidak diikuti kerusakan berarti pada jaringan bengkak dan tidak mempengaruhi penampilan, misalnya lecet atau memar, itu cuma cedera biasa ya. Yang kedua cedera sedang, itu ada kerusakan jaringan nyeri, bengkak, nyata mengganggu penampilan, misalnya sprain atau strain gitu. Terus yang ketiga cedera berat. Cedera berat itu kerusakan jaringan parah, bengkak besar, nyeri tak tertahankan, tidak bisa tampil, harus berhenti olahraga. Contohnya patah tulang dan lain-lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko cedera olahraga. Di antaranya yang pertama faktor atlet. Nah, terus yang kedua fasilitas latihan. Yang ketiga jenis olahraga. Yang keempat wasit. Yang kelima pelatih. Yang keenam penonton. Yang ketujuh petugas keamanan. Proses mekanisme terjadi cedera olahraga dapat dibedakan menjadi yang pertama ada traksi. Traksi itu jaringan yang mengalami tarikan yang cukup kuat melebihi batas kelenturan sehingga mengakibatkan kerobekan otot atau ligamentum. Misalnya tarikan tendon Achilles, bahkan bisa putus pada saat melompat, lari atau loncat. Kemudian yang kedua ada kompresi, yaitu jaringan yang mengalami tekanan oleh beban yang berlebih. Misalnya sering melakukan gerakan loncat jongkok yang akan mengakibatkan tekanan pembebanan terhadap sendi lutut maupun penekatan otot berat badan yang berlebih. Kemudian yang ketiga ada bending, yaitu jaringan yang mengalami penekukan yang berlebih oleh adanya gaya yang sangat kuat. Misalnya pada pemain voli, kita melakukan smash dan meloncat dan turun dengan posisi pergelangan kaki menekuk. Nah, itu kan meresiko cedera ankle ya. Terus yang keempat ada stres geser, yaitu adanya gaya saling menggeser berlawanan arah seperti menggunting pada sendi sehingga dapat merusak permukaan sendi. Misalnya lari cepat, mengejar bola, berhenti tiba-tiba, badan condong ke depan dan lutut menekuk. Yang kelima, pembebanan berulang-ulang walaupun kecil dapat mengakibatkan cedera, misalnya pada lari jarak jauh, pemain tenis, dan pemain sepeda. Terus selanjutnya cara menghindari cedera otot. Nah, yang pertama lakukan gerakan dengan benar ya. Semua gerakan yang benar insya Allah tidak akan terjadi cedera. Yang kedua jangan berlebihan, latihanlah sesuai kondisi dan
kebutuhan kita. Yang ketiga, pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas. Nah, jika kita sebelum melakukan permainan bola voli, kita eh, apa sih, pemanasan terlebih dahulu ya, jangan langsung main gitu, datang ke lapang main, itu tidak baik. Yang keempat, lakukan gerakan yang ringan terlebih dahulu sebelum yang berat. Nah, contohnya lari-lari kecil, pemanasan gitu. Oke, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau perkataan yang terbata-bata dan kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.